Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widianingrum, NIM 195221194. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang virtual yang dibuat dan dikelola menggunakan algoritma kriptografi, sehingga sering juga disebut cryptocurrency. Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksi disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Ketika terjadi transaksi, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin. Bitcoin dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Bitcoin terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, blockchain adalah daftar tiap transaksi Bitcoin yang pernah terjadi. Blockchain merupakan rangkaian sebuah blok yang berisi sekumpulan transaksi baru dan terhubung dengan blok sebelumnya. Yang kedua, menambang Bitcoin atau miner adalah orang-orang yang menjaga transaksi lama serta memastikan transaksi baru tercatat. Yang ketiga, yaitu wallet adalah bagian Bitcoin yang sering dilihat oleh pengguna. Wallet hanya menyimpan private key yang mengizinkan sang pemilik untuk menambah transaksi ke blockchain di sebuah alamat berupa public key. Untuk menggunakan Bitcoin, pengguna harus memiliki wallet atau dompet digital yang berfungsi untuk memproses transaksi menjadi data terenkripsi. Sebelum mendapatkan Bitcoin, pastinya harus mendaftarkan atau membuat akun Bitcoin. Terdapat 3 cara memperoleh Bitcoin, yaitu menambang Bitcoin. Media yang digunakan untuk menambang Bitcoin ialah dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet dan mempunyai spesifikasi komputer yang kualitas baik atau tinggi untuk menunjang operasionalnya. Yang kedua, membeli di Bitcoin Exchange. Cara ini diharuskan membeli kepada jasa atau pedagang yang menyediakan Bitcoin. Di sini kita bisa membeli Bitcoin dengan nilai tukar uang manapun. Yang ketiga, mendapatkan bayaran dengan Bitcoin. Dengan cara ini, kita dianjurkan untuk mengunjungi situs yang menyediakan Bitcoin secara gratis dengan persyaratan tertentu, seperti menonton iklan. Kelebihan Bitcoin. Bitcoin dapat dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Setiap transaksi yang telah dilaksanakan disimpan dalam database besar dan didistribusikan ke seluruh komputer yang tergabung dalam jaringan Bitcoin. Yang kedua, mata uang Bitcoin bukan merupakan mata uang dari seluruh negara, namun penggunaannya dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet. Yang ketiga, selama memiliki akses internet, seseorang dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan tablet, PC, handphone, atau komputer. Kekurangan Bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital berupa sebuah file yang dapat disimpan pada handphone dan komputer. Hal ini menjadikan Bitcoin mudah hilang ketika alat tempat penyimpanan mengalami kerusakan atau file Bitcoin terhapus tanpa sengaja. Kehilangan ini tidak dapat diasurasikan karena Bitcoin tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum sehingga tidak dapat asuransi. Yang kedua, sistem Bitcoin yang bersifat anonimus membuat Bitcoin dapat dijadikan sebagai alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata secara ilegal. Yang ketiga, Bitcoin dirancang untuk menjadi mata uang digital bukan fisik dan hanya bisa digunakan pada toko-toko tertentu saja. Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan. Transaksi Bitcoin boleh digunakan selama tidak untuk tujuan spekulasi. Selain tidak adanya motif spekulasi, syarat lain adalah kebutuhan untuk berjaga-jaga atau simpanan yang dapat dilakukan dalam kepemilikan Bitcoin. Syarat kedua terpenuhi apabila masyarakat menjadikan Bitcoin sebagai instrumen investasi. Syarat yang ketiga yaitu mata uang harus sejenis dan nilainya harus sama dan tunai. Syarat ini terpenuhi karena transaksi Bitcoin menukarkan antar mata uang Bitcoin. Syarat yang keempat, pengecualian apabila berlainan jenis, maka Bitcoin dapat ditukar dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Hampir keempat syarat tersebut terpenuhi tanpa adanya motif spekulasi. Ditinjau melalui hukum fikih menurut Al-Ghazali bahwa syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang, yaitu uang
tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah dan pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar. Sehingga transaksi Bitcoin tidak memenuhi ketiga syarat tersebut untuk disebut sebagai alat pembayaran. Dalam beberapa pandangan tersebut, kita dapat melihat bahwa transaksi Bitcoin dapat memenuhi 4 syarat tanpa ada motif spekulasi. Dari sudut pandang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran tidak memenuhi ketiga syarat yang ada menurut hukum fikih menurut Al-Ghazali. Selain itu, tidak adanya regulasi dan berpotensi terhadap penyalahgunaan Bitcoin cukup besar sehingga transaksi Bitcoin masih memiliki potensi kemudaratan yang lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Transaksi Bitcoin tidak disarankan dalam penggunaannya. Saat ini, sampai ada yang mengatur regulasi secara resmi, bertanggung jawab, dan dikeluarkannya hukum fikih oleh pihak DSN MUI. Di Indonesia sendiri, penggunaan Bitcoin tidak legal karena kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan mata uang yang diakui di Indonesia hanya mata uang rupiah. Perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya dalam segala kondisi kaidah yang perlu diterapkan adalah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Nah, itu tadi materi tentang Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.